bagaimana kita di dalam surat Al-Baqarah 237, kita ini harus ingat di dalam pernikahan, wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan yang pernah terjadi di antara kalian. Ibu-ibu, kalau nanti membuka surat Al-Baqarah 237, ayat itu menceritakan tentang talak, perceraian. Di sela-sela Allah menjelaskan hukum perceraian yang memang diperbolehkan ketika memang tidak lagi bisa mewujud menjadi kemaslahatan antara pasangan berdua, maka Allah menyelipkan sebuah narasi yang indah dari ayat yang Allah sampaikan, wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan yang pernah terjadi di antara kalian. Karena inilah yang kemudian kita sering lupakan di dalam masalah kehidupan berumah tangga. Betul, memang kehidupan berumah tangga itu tidak lepas dari berbagai macam kesalahan. Siapa sih manusia di atas muka bumi ini yang tidak melakukan kesalahan? Tidak ada. Siapa di antara manusia itu yang kemudian mereka itu tidak melakukan kekurangan dan tidak memiliki kekurangan? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Makanya kemudian Allah ketika mengetahui bahwasanya suami istri itu pasti di dalam kehidupan rumah tangga memiliki kekurangan dan memiliki kesalahan dalam jejak langkah kehidupan berumah tangga, Allah tidak nyuruh kita untuk ingatlah kesalahannya. Tidak. Allah menyuruh kita. Mas, ada air nggak, Mas? Allah menyuruh kita untuk kemudian ingat kepada sebuah kata yang disampaikan oleh Allah, wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupa kebaikan yang pernah terjadi di antara kalian. Karena sesungguhnya setan itu berusaha menjadikan setiap manusia ketika berumah tangga itu memiliki amnesia terhadap kebaikan yang pernah dilakukan oleh pasangannya. Terutama wanita, paling cepat lupa kebaikan seorang suami. Tanpa menafikan suami juga semacam itu. Tapi memang secara hukum, memang dijelaskan bahwasanya wanita itu yang paling cepat lupa kebaikan dari sang suami. Makanya karena dia lupa kebaikan suami, itulah yang menjadikan dia mengkufuri kebaikan suami. Makanya kemudian, setiap terjadi dalam sebuah rumah tangga, terjadi sebuah kekecewaan yang terjadi, maka kemudian adalah yang harus dilakukan, adalah bagaimana kita harus ingat gitu. Apa sih keutamaan yang pernah terjadi di antara kita dengan pasangan kita? Karena itulah yang akan menjadikan seseorang itu bertahan. Makanya maaf ya Bu, saya itu di tim saya, mulai beberapa bulan terakhir ini, saya itu selalu ngomong, apapun yang nanti terjadi dalam hubungan muamalah kita, ingat ya pada hari ketika kita pertama kali dipertemukan oleh Allah dan ketika kita melewati banyak hal bahagia. Karena apa? Kekecewaan itu pasti datang. Manusia itu pasti punya kecewa karena dia punya ekspektasi. Tapi juga kita harus ingat, orang yang ada di sekitar kita itu bukan mesin yang bisa memuaskan setiap ekspektasi kita. Sama, suami dan istri kita itu bukan mesin yang bisa memuaskan setiap ekspektasi dan keinginan kita. Wala tansawul fadla bainakum. Makanya kemudian adalah jangan lupa kebaikannya. Karena pasti ada kebaikan yang pernah ditorehkan. Dan ini kemudian kata Allah di dalam surat Al-Baqarah 237 itu diletakkan oleh Allah ketika Allah menjelaskan hukum tentang masalah talak. Seakan-akan dia menjadi obat dari kuatnya kekecewaan dan kegetiran manusia ketika mereka merasakan kekurangan pada diri pasangannya. Dan kita harus siap dengan kekurangan itu. Makanya saya kemarin beberapa hari yang lalu saya nulis gitu. If you cannot handle my worst, you don't deserve my best. Kalau kamu nggak siap, kalau kamu itu tidak bisa menerima kekurangan saya, kamu tidak layak menerima keistimewaan saya. Kan memang begitu. Hukumnya kan begitu. Orang tuh maunya itu baik terus dari pasangannya. Nggak bisa. Nggak bisa. Mana keterangan yang mengatakan bahwasanya pasangan kita itu sempurna? Tidak ada di Quran dan hadis juga nggak ada. Maka kata yang paling layak itu apa? If you can handle my worst, kalau kamu tidak siap menerima kekurangan saya, ya kamu tidak pantas menerima kelebihan saya. Kalau kamu ingin untuk mendapatkan kelebihan saya, kamu harus siap dengan kekurangan saya. Di balik senyuman terkadang ada kemarahan, di balik kelapangan terkadang ada sebuah kekecewaan, itu hal yang wajar. Selama tidak mendominasi, itu yang lebih penting. Namanya marah itu wajar, selama tidak mendominasi.
Dan kalaulah setiap kekecewaan kita bawa menjadi sebuah alasan untuk berpisah, siapa yang bertahan dalam rumah tangga di atas muka bumi ini? Setiap kekecewaan itu kita bawa menjadi alasan untuk berpisah. Ya udah bisa. Rasulullah saja pernah kecewa kok. Bukankah Rasulullah pernah hampir menceraikan istri-istrinya? Ketika berkaitan tentang nafkah, Allah pun sudah menurunkan surat At-Tolak. Tidak setiap kekecewaan itu harus dibawa ke menjadi sebuah perpisahan. Makanya ayat yang harus kita ingat dan harus kita pasang di tempat pikiran kita ketika ngobrol dengan pasangan kita itu apa? Jangan lupakan kebaikan yang terjadi di antara kita. Makanya Syekh Ali Tontowi diterangkan di dalam kitabnya Syekh Umar Al-Muqbil hafidhahullah ta'ala 50 kaidah Quran. Syekh Ali Tontowi ini pernah mendapati pasangan yang ingin ngotot untuk bercerai. Berbagai macam nasihat diberikan kepada pasangan ini supaya mengurungkannya. Sampai akhirnya Syekh Ali Tontowi ini menyerah. Ya sudahlah. Kalau memang sudah nggak bisa dikompromikan, bagaimana? Perceraian bagaimanapun adalah obat dari getirnya masalah ketika deadlock. Lalu Syekh Ali Tontowi membacakan tentang hukum-hukum talak. Sampai akhirnya melewati ayat surat Al-Baqarah 237. Wala tansawul fadla bainakum. Beliau berhenti di ayat ini lalu menceritakan. Ya bagaimanapun kekecewaan kalian kepada pasangan. Ini adalah orang-orang yang kemudian pernah terjadi manifestasi kebaikan di antara hubungan kalian. Loh, Masya Allah ya. Ayat ini, betul memang Quran itu mukjizat ya. Dengan ayat ini, akhirnya pasangan itu mengurungkan niat untuk berpisah. Sang istri tidak menggugat suaminya, sang suami pun tidak lagi menggugat istrinya. Karena mereka ingat bagaimana kebaikan yang pernah terjalin di antara keduanya. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita memahami itu ya. Bahwasanya ini ayat harus kita pegang. Makanya ada perkataan indah yang disampaikan oleh Abu Darda kepada istrinya. Kalau aku menjadi api, kamu jadilah air. Kalau kamu menjadi api, aku akan menjadi air. Kalau tidak, maka tentunya akan terjadinya perpisahan di antara kita. Makanya keluarga Abu Darda dan Ummu Darda itu salah satu keluarga romantis bervisi surga. Makanya setelah meninggalnya Abu Darda kan, Ummu Darda ini kan dilamar oleh sahabat Muawiyah kan. Karena memang Ummu Darda ini terkenal dengan kecantikannya. Dilamar oleh sahabat Muawiyah setelah sepeninggal Abu Darda. Lalu ditolak sama Ummu Darda. Padahal sahabat Muawiyah merupakan sahabat yang memiliki banyak sekali keutamaan. Memiliki banyak sekali keutamaan. Maka kemudian ketika ditolak, maka sahabat Muawiyah berkata, apa kekurangan saya sampai kamu tidak menerima lamaran saya? Maka Ummu Darda berkata, tidak ada yang kurang dalam dirimu, wahai Muawiyah. Hanya saja aku ingin berjumpa kembali dengan Abu Darda dalam kehidupan di surga. Nah, ini merupakan salah satu di antara hal yang kita paham. Kecewa itu pasti ada atau tidak? Wah, ada. Masa nggak ada kecewa? Ya ada kecewa, pasti kecewa. Istri saya pasti kecewa dengan saya, pasti pernah ngelewatin kekecewaan. Sebagaimana saya juga ngelewatin kekecewaan. Bapak dan Ibu pasti pernah ngelewatin kekecewaan ketika ada satu harapan dan ekspektasi tidak kita peroleh dari pasangan kita. Tapi kekecewaan itu harusnya tidak boleh menghilangkan kebaikan yang pernah terjadi di antara berdua. Mungkin kita dalam kehidupan berumah tangga, 100 momen indah yang pernah kita lewati. Ada 3, 4, 5 momen ketika kita kecewa. Tidak boleh menghilangkan 95 momen indah yang pernah kita jalani. Dan setan itu, strateginya adalah melupakan, memberikan amnesia kepada setiap pasangan terhadap kebaikan yang pernah dilakukan oleh pasangan itu. Hanya kalau dia sudah lupa kebaikan dari pasangannya, ada kebaikan orang lain sedikit saja, maka dia langsung diingat kebaikan orang lain itu. Padahal kebaikan yang dia dapatkan dari pasangan itu jauh lebih banyak daripada apa yang diberikan sama orang lain. Nah, itulah yang menjadi sebab hal-hal yang menjadi perselingkuhan. Naudzubillah min dzalik.